Ya, apa kabar? Baik, selamat tahun baru semua. Halo Tio. Halo, halo, halo. Oh, Mana ini? Peristiwa di tahun 2021 itu peristiwa pandemi. tahun 2021 ini adalah tahun yang sangat tidak mudah. Karena pertama kita semakin terisolasi dengan teman-teman, dengan keluarga sendiri ya, keluarga besar ya. Itu udah terpisah satu dengan yang lain. Tahun 2020 sama tahun 2021 itu seperti kita lihat film. Kokoku itu sempat kena virus Delta itu, ya. Terus sampai cari rumah sakit itu penuh semua nih. Ya peristiwa itu rasanya kok mencekam ya adik dalam keluarga. Satu paling luar biasa buat saya ya, mungkin buat teman-teman yang lain juga luar biasa ya. Saya harus tutup toko, saya harus nggak punya usaha ya kan. Terus sempat 3 bulan tutup, ganjil genap, buka boleh, tutup, buka tutup sampai seminggu, sampai Di jam 1. awal tahun 2020, 2021, di tahun 2021 itu masih lebih parah kayaknya ya. Waktu itu puncak-puncaknya itu sekitar bulan-bulan Juni ke Juli. Walaupun teknologi bisa video call, bisa video conference, tapi tetap saja tidak bisa menggantikan interaksi secara fisik atau tatap muka seperti yang biasa terjadi. Yang kedua, karena mendengar berita-berita buruk setiap hari ya, terutama pada bulan Juli aja itu sudah ada tetangga, teman-teman itu sudah ada yang dipanggil Tuhan. Bulan Juli itu makin banyak lagi, karena itu puncak dari pandemi gelombang kedua. Jadi kalau biasanya itu film-film yang horor, yang ada penyakit yang bisa gampang menyebar gitu ya, pandemi gitu, itu biasanya kita cuma lihat di film. Jadi tahun 2021 ini dan 2020 ya mulainya ya, itu membuat kita bisa mengalami sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan. Ya, ini setara dengan film Marvel begitu. Jadi ini mungkin bocoran juga buat nanti ke depannya. Akhirnya dia harus masuk ICU, ya ada karena ada bantuan akhirnya kokoku bisa dapat rumah sakit. Nah terus kebetulan sampai parah wesan karena cowopet ya, virus Delta itu ternyata penularannya sangat cowopet, maksudnya sampai kena orang itu jadi di dalam tubuh itu cepat gitu loh. Kita harus cepat ditangani. Nah terus mari gitu sampai masuk ICU, sampai harus disuntik gamara selama 3 hari. Terus habis gitu setelah suntik gamara harus dilanjutkan plasma darah, sampai kita keluarga itu kan karena PMI itu semuanya full, PMI manapun itu full, sampai nyari-nyari orang dewek. Kita cari pendonornya yang langsung, karena kan tahu ya harus kriterianya 3 bulan sudah pernah menderita COVID, 3 bulan sudah dinyatakan negatif, ada kriteria tertentu untuk jadi pendonor plasma itu. Terus anak saya juga pernah kena COVID. Saya juga nggak tahu kalau misalnya anak saya juga kena COVID ya. Waktu itu saya nganter gitu. Ternyata dokternya bilang, iya Bu, anak Ibu positif. Oh kayaknya rasanya disamber geledek juga ya. Udah gitu bareng-bareng sama saya. Terus dia harus ngungsi sendiri. Tapi puji Tuhan semuanya itu bisa dilewati berkat campur tangan Tuhan. Ya puji Tuhan sih, saya dalam kondisi sehat selalu. Pokoknya yang selalu disyukuri itu ya sehat. Karena banyak juga teman-teman yang terkena, terus orang-orang di sekitar kita yang lainnya juga, bahkan ada yang sampai meninggal. Tidak mau kita membatasi diri secara sosial,
nggak berinteraksi secara langsung, tapi kan tidak bisa 100%. Karena di sini masih ada pekerjaan yang harus berjalan, tetap ada ruang lingkup kantor. Satu demi satu mulai mengeluh sakit, kemudian penciuman, udah mulai tidak masuk kerja, itu kehilangan suami dan kehilangan ibu. Padahal setiap hari ya kumpul dalam satu kantor. Nah itu membuat ya kita juga was-was dan disambung lagi berita-berita dari teman yang baru ketemu aja berapa waktu sebelumnya, dia kehilangan orang tua, ya ayah dan ibu mertua, disusul istrinya minggu berikutnya. Waktu istrinya meninggal, dia nggak bisa nganter karena dia sendiri juga waktu itu positif. Jadi benar-benar sangat prihatin. Ya pandemi ini ya banyak hal ya yang kita harus ibadah juga susah ya kan, ibadah buka tutup juga, terus ada jemaat yang kena COVID, banyak yang meninggal juga ya, banyak yang pulang ke rumah bapak, susah juga itu. Kita ini harus mulai merefleksi diri, terus harus lebih mendekatkan diri ke Tuhan, terus yaitu tadi aturan-aturan protokol kesehatan tuh harus selalu diikuti karena itu semua untuk kepentingan diri kita semua dan juga orang lain juga. Jadi kalau misalkan biasanya kita kan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya seperti mungkin kita nggak pernah pakai masker, nggak pernah, kan nggak ada ya dulu sebelumnya. Nah sekarang waktu pandemi itu kita harus rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah itu sama yang penting itu pokoknya kesehatan nomor 1, selalu bersyukur. Merasa bersyukur sekali bisa melewati tahun 2021 dan tetap diberikan anugerah kesehatan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau diambil positifnya apa? Itu kita lebih siap lagi untuk menghadapi masa depan. Karena masa depan itu mungkin akan ada kejadian yang seperti ini lagi atau mungkin lebih parah. Jadi ya semacam bocoran ya. Kita dapat bocoran bahwa di masa depan mungkin ada yang seperti ini atau mungkin lebih parah dan kita jadi lebih siap. Yang pertama itu apa ya? Kita tuh harus tetap bersyukur untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Karena meskipun kadang sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada kalau misalnya Tuhan ngasih sesuatu tuh pasti ada maksud dan tujuannya ya toh, meskipun kadang kelihatannya menurut kacamata kita itu kok kejadian ini elek ya, kok kejadian ini maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percaya semua itu pasti ada hikmat yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Pokoknya intinya ya kita mesti bersyukur kita bisa melewati semua gitu loh. Ya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kasih penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anaknya yang setia, berharap kepada Tuhan. Selalu bersyukur untuk semua apa yang Tuhan kasih. Meskipun pandemi ini bukan baik, tapi sebetulnya di balik semuanya itu kita itu harus koreksi diri kita ya toh. Dengan adanya pandemi ini kita tidak boleh sombong. Karena semua itu adalah titipan yang Tuhan kasih. Itu membuat kita sadar bahwa yang terpenting itu sebenarnya keluarga sendiri. Jadi ketika kita nggak bisa ketemu orang-orang, nggak ketemu klien kita, nggak ketemu teman-teman di kantor, nggak ketemu juga teman-teman main, nah ternyata keluarga itu nomor 1. Jadi bersyukur juga keadaan 2020-2021 itu membuat keluarga itu lebih raket, lebih rukun ya, karena kita kumpulnya ya seputar keluarga terus setiap hari serumah. Itu titipan lah
dari Tuhan. Yang penting kita sehat. Meskipun kamu punya karir setinggi apapun, kamu punya harta sebanyak apapun, semua itu kita harus ngeliat kembali bersyukur itu sampai sing di atas, kembali bersyukur, karena kalau kita bersyukur kita tuh tahu berterima kasih, kita tuh mengerti semua apa yang kita miliki itu semuanya hanya titipan dari Tuhan, itu aja. Ya bersyukur aja intinya. Kalau misalnya kita banyak mengeluh makin parah ya kan. Tapi kalau kita banyak bersyukur, nikmati aja. Toh hari-hari ini juga orang-orang yang ada yang kita temui sekarang itu orang-orang yang lolos dari pandemi ya kan. Udah puji Tuhan ya kan kalau kita bisa melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Pokoknya kita sekarang itu yang paling diutamakan itu kesehatan. Jadi ya kita harus tahu diri, apalagi kita sekarang sudah memasuki usia yang tidak muda lagi, yaitu. Bagusnya lagi buat kita-kita yang angkatannya ABG ini, kita juga menjadi sadar untuk sosmed, bisa menggunakan sosmed, gak gaptek-gaptek amat begitu. Dan mulai ada Zoom, kita bisa pakai Zoom, zaman dulu kita nggak tahu tuh Zoom apa. Terus juga banyak lah yang kita bisa pelajari itu, yang teknologi sifatnya ya. Kita ini sebetulnya ya, kalau memang sudah waktunya, bukan karena kena virus pandemi, ya wis waktunya Tuhan ngomong, ya pasti kita wis harus kembali ke sana, rumah kita sudah siap. Tapi meskipun kena separah apapun, Tuhan bilang itu belum waktumu untuk kembali. Tuhan masih kasih kesempatan. Ya pasti kasih kesempatan, dan puji Tuhan Kokoku bisa sampai bisa melewati semuanya itu gitu. Terus harapan ke depannya di tahun yang baru di 2022, semoga semuanya bisa kembali normal, tapi normal yang normal baru, jadi nggak bisa normal yang seperti dulu-dulu sebelumnya lagi ya, mungkin karena kebiasaan-kebiasaan baru itu ada. Nah, tapi semoga semua roda perekonomian, terus apalagi interaksi juga kita dengan teman, dengan kerabat itu bisa berjalan lagi dengan lancar. Dan terutama kita masih bisa juga beribadat secara offline. Ya, semoga pandemi segera berlalu dan kita ini bisa kembali lagi berinteraksi secara fisik tatap muka seperti biasa. Meskipun tetap harus menyadari bahwa keadaan tidak akan kembali 100% seperti semula. Tetap saja kita harus siap dengan berbagai perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Buat saya harapan ke depan itu kita harus bisa lebih lagi menyesuaikan diri dengan kondisi ke depan. Jadi tetap bersyukurlah dalam segala keadaan, kondisi yang kita alami ini, ya kita bersyukur karena semuanya pasti ada maksudnya. Kita semua tetap dikasih kesehatan, bisa kumpul lagi, maksudnya rame-rame, pandemi ini segera berakhir gitu ya, bisa keadaan normal lagi, keadaan bangsa dan negara ini kembali pulih, khususnya untuk kota Surabaya, bencana-bencana itu wis berkurang, ya harapannya itu yang baik-baik. Harap 2022 kita selalu khas Surabaya. Sama jamuan kita tuh. Ya, yang tadi umur setengah abad semua toh. Ya betul. APG. Ya kan setengah abad kan. Tahu. Anak baru gede. Iya. Angkatan baru gede ya Han. Salam buat baru teman-teman kocap. di Surabaya ya. Kalau online nggak enak, nggak ada rasanya, nggak ada hikmahnya sama sekali. Ya puji Tuhan selama pandemi saya masih bisa mengikuti secara offline. Yang penting prokes tetap Dan dijaga. mungkin tambahan lagi bahwa untuk yang kita yang berjuang sekarang masih berjuang gitu, ya kadang merasa kok ada orang yang sukses banget di atas gitu kan, kok kita masih segini-segini aja. Sebenarnya tetap bersyukur juga karena waktu ketika pandemi orang sadar kondisimu yang sangat berlebihan itu, mungkin hartamu berlimpah, apartemenmu ada 10, ya tanahmu ada 20, mobilmu berapa biji mobil, waktu itu kamu nggak bisa pakai gitu.
Jadi mau bilang 10 kamu pakai cuma 1, rumah pun hanya 1, kamu juga nggak bisa kemana-mana. Uangmu banyak, kamu dulu sering ke luar negeri, mungkin tiap bulan kamu pindah sana pindah sini, nggak bisa lagi, kamu akan menetap satu tempat. Jadi ya kamu juga harus sadar bahwa kamu juga nggak ketinggalan banget gitu. Karena orang di atas sekalipun dalam satu titik dia juga nggak bisa pakai apapun yang pakai kelebihannya gitu. Jadi jangan terlalu kecil hati, tapi tetap berjuang ya untuk menjadi lebih baik gitu. Cuma nggak perlu kecil hati, karena ada saatnya semua itu yang penting adalah kamu bahagia gitu. Hangatkan jiwa kita, sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenang bersama.